Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 9 di SMP Nurul Islam Tanah Baya. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat memahami cara-cara berkembang biak pada hewan, baik hewan avertebrata maupun hewan vertebrata. Perkembangbiakan pada hewan. Bagaimana sih cara berkembang biak pada hewan? Untuk hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, berkembang biak dengan cara yang pertama yaitu dengan tunas. Terjadi pada hidra contohnya. Kemudian terjadi pada porifera atau hewan berpori. Dan juga terjadi pada coelenterata atau hewan berongga. Cara yang kedua yaitu fragmentasi. Terjadi melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu fragmentasi melalui pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk tahap yang kedua, regenerasi, yaitu setiap potong tubuh tersebut akan membentuk individu baru yang lengkap. Hewan yang mengalami fragmentasi diantaranya yaitu planaria. Di sini terjadi fragmentasi atau pemotongan tubuh induk pada planaria. Tentukan apa yang terjadi pada planaria yang dipotong dengan tubuh induk seperti pada gambar di atas. Di sini saya jelaskan dari gambar 1 sampai gambar 4. Untuk gambar pertama, planaria dipotong secara horizontal. Maka planaria akan menjadi 2 individu baru. Cara yang kedua, gambar yang kedua dipotong secara vertikal. Maka planaria akan menjadi 2 individu baru. Kemudian yang ketiga, planaria dipotong secara vertikal pada bagian kepala. Maka akan membentuk 1 individu baru, tapi dengan 2 kepala. Cara yang ketiga yaitu dengan cara pemotongan pada bagian ekor. Nanti sama akan membentuk 1 individu baru dengan 2 ekor. Nanti kalian tentukan untuk gambar kelima, 6, dan 7. Cara yang ketiga yaitu partenogenesis, di mana partenogenesis adalah perkembangan sel kelamin suatu organisme tanpa fertilisasi. Partenogenesis itu contohnya terjadi pada lebah, yaitu lebah ratu menghasilkan ovum. Kemudian ovumnya yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan dan lebah ratu dan bersifat steril. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah pekerja, baik jantan maupun betina. Untuk lebah jantan bersifat fertil. Di sini ada gambar partenogenesis dari lebah ratu dan lebah jantan. Kemudian jenis-jenis lebah madu itu ada 3, yaitu lebah pekerja, lebah jantan, dan lebah ratu. Untuk reproduksi pada hewan yang kedua dengan cara reproduksi seksual, yaitu melalui proses fertilisasi, baik fertilisasi internal maupun fertilisasi eksternal. Untuk fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk. Untuk reproduksi seksual dibagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Untuk vivipar yaitu dengan cara melahirkan, yaitu fertilisasi dan perkembangan embrio secara internal. Embrio akan berkembang menjadi janin dan akan lahir saat umur yang sudah mencukupi.
Kemudian nutrisi embrio berasal dari induk seperti plasenta dan kelenjar mamai. Di sini ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian cara yang kedua yaitu ovipar atau bertelur, yaitu perkembangan embrio secara eksternal atau di dalam telur. Kemudian telur mendapatkan cadangan makanan dari kuning telur. Beberapa hewan menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap bertelur. Karena seleksi alam, tidak semua telur akan menetas dan tidak semua individu yang menetas akan tumbuh dewasa. Di sini ada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, yaitu bebek, ikan, burung, kupu-kupu, dan sebagainya. Di jenis mamalia juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian cara yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Jadi dia bertelur dulu baru beranak, yaitu embrio berkembang di dalam telur dan berada di dalam tubuh induk. Kemudian telur menetas di dalam tubuh induk dan dilahirkan. Metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh dalam tahap-tahap tertentu. Untuk metamorfosis yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna, terjadi pada katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat. Untuk metamorfosis pada katak dari telur menjadi kecebong, menjadi berudu, menjadi katak muda, menjadi katak dewasa. Sedangkan metamorfosis pada kupu-kupu terjadi dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi kupu-kupu. Kemudian untuk nyamuk dari telur menjadi larva atau jentik, menjadi pupa, menjadi nyamuk. Dan untuk lalat, metamorfosis terjadi dari telur menjadi larva, menjadi kepompong atau pupa, dan menjadi lalat dewasa. Selain itu pada semut. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Saya contohkan di sini pada belalang dan kecoa. Untuk belalang dari telur menjadi nimfa 1, menjadi nimfa 2, menjadi nimfa 3, menjadi nimfa 4, dan menjadi individu dewasa. Sedangkan untuk pada kecoa dari telur menjadi nimfa 1, menjadi nimfa 2, menjadi dewasa 1, menjadi dewasa 2. Untuk teknologi reproduksi pada hewan, di sini dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu proses memasukkan cairan sperma dari induk dan jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia, yaitu menggunakan alat seperti suntikan. Ini saja yang dapat saya bahas. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.